Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai arti, fungsi, peranan dan cakupan keselamatan dan kesehatan kerja, dan dengan beranggotakan yaitu Andi Sahrul Ramadan Rasid, yaitu diri saya sendiri, yang kedua Hikmah Febrianti, dan yang ketiga Meldania. Untuk penjelasannya saya persilakan untuk teman-teman kelompok saya untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Febrianti, anggota dari kelompok 1, akan menjelaskan tentang rasional ketiga dan arti ketiga. Rasional ketiga yang pertama, selalu ada resiko kegagalan atau risk of failures pada setiap proses atau aktivitas pekerjaan. Yang kedua, kecelakaan kerja atau work accident sekecil apapun akan mengakibatkan efek kerugian atau loss, mengganggu proses produksi secara menyeluruh, rusaknya lingkungan kerja, serta berdampak pada masyarakat. Yang ketiga, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sedapat mungkin dan sedini mungkin gangguan kesehatan akibat kerja dan kecelakaan kerja harus dicegah atau dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi dampaknya. Yang keempat, penanganan masalah ketiga di laboratorium, sekolah kejuruan, dan di sebuah perusahaan harus ditangani secara serius dan sungguh-sungguh. Yang kelima, efisiensi kerja yang optimal namun tetap memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja. Keenam, besarnya biaya untuk rehabilitasi, kesehatan, dan kecelakaan kerja, serta dampaknya harus ditekan dengan upaya pencegahan sedini mungkin. Yang ketujuh, perlu tindakan yang efisien untuk mengatasi bahaya atau potensi hazard yang timbul di tempat praktek atau tempat kerja. Yang kedelapan, penampilan yang menarik selama bekerja sangat penting, namun harus tetap sehat dan aman agar produktivitas kerja selalu meningkat. Yang kesembilan, penyakit akibat kerja atau PAK dan keselamatan kerja atau KK di kalangan atau sivitas akademika dan non-akademika di Indonesia belum terekam dengan baik. Yang kesepuluh, penerapan budaya sehat dan aman dalam bekerja masih terus perlu ditingkatkan pelaksanaannya termasuk di sektor laboratorium pendidikan teknik busana. Arti ketiga. Pengertian ketiga adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan, dan melindungi pekerjaan dari resiko kerja. Arti ketiga atau keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja secara khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ketiga secara keilmuan. Ketiga merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, pengertian ketiga secara filosofis, suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja merupakan salah satu hal penting yang wajib diterapkan oleh semua perusahaan. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sahrul Ramadan Rasid dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi ketiga. Pada pelaksanaan ketiga memiliki fungsi yang cukup banyak dan bermanfaat, baik bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Berikut ini adalah beberapa fungsi ketiga secara umum. Yang pertama, sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain di tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian, metode, prosedur, dan
dan program. Dan keenam, sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Yang terakhir adalah yang ketujuh, sebagai alat dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan dan tindakan darurat lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya ialah materi peranan K3. Peran K3. Berikut ini adalah beberapa peran K3 di lingkungan kerja. Yang pertama, masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Dan yang kedua, semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Yang ketiga, semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Yang keempat, harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan selain itu, ada pula peran K3 menurut Hasibun tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama ialah sebagai tindakan preventif atau antisipatif yang perlu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan sakit atau kecelakaan selama bekerja. Yang kedua, sebagai aturan yang menjamin bahwa setiap individu yang bekerja di perusahaan tersebut berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan atas keselamatan dan kesehatannya. Yang ketiga, sebagai pedoman penggunaan alat atau bahan pendukung kegiatan produksi. Hal ini dilakukan agar penggunaan sumber produksi dilakukan secara tepat, guna efisien dan aman. Cakupan K3. Sesuai dengan pengertian, fungsi, dan peran K3 di atas, aspek-aspek penting yang wajib diperhatikan dalam penerapan K3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode kerja. Metode kerja adalah cara-cara kerja yang harus ditempuh oleh pekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan dengan efektif dan efisien, serta menjamin keselamatan dan kesehatannya. Contohnya, seorang pekerja wajib diberi pengetahuan cara mengoperasikan mesin produksi, serta apa yang dilakukan untuk melindungi diri apabila sesuatu yang membahayakan terjadi. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja menunjuk pada lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas kerja. Situasi dan kondisi lingkungan kerja harus layak. Aspek aliran udara yang lancar, penerangan yang baik, serta kebersihan lingkungan menjadi 3 poin mendasar untuk menekan potensi terjadinya kecelakaan kerja atau persebaran penyakit. Yang ketiga, alat kerja dan material. Semua alat kerja serta material produksi yang digunakan harus memperhatikan aspek K3. Apabila terdapat alat atau material yang berbahaya, maka harus diketahui dengan baik bagaimana cara menggunakannya. Maka terkait dengan itu, para pekerja harus dibekali edukasi tentang jenis-jenis alat atau material berbahaya yang ada di lingkungan kerja. Dikarenakan hal ini berpengaruh terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut beberapa jenis bahaya dalam K3. Yang pertama, jenis bahaya kimia. Jenis bahaya kimia dapat berasal dari berbagai material kimia yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan jika tersentuh atau terhirup oleh pekerja. Yang kedua, jenis bahaya fisika. Sesuai dengan namanya, bahaya jenis fisika berasal dari bermacam hal yang terkait dengan fisika yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan tubuh serta keselamatan pekerja, seperti suara mesin yang terlalu keras sehingga dapat berpotensi merusak pendengaran. Yang ketiga, jenis bahaya aktivitas pekerjaan. Jenis bahaya yang satu ini berdasarkan aktivitas pekerjaan yang berpotensi tidak baik bagi kesehatan dan atau aktivitas kerja yang mengancam keselamatan jiwa pekerja. Di antaranya yaitu yang pertama, penerangan yang sangat minim di lokasi kerja. Hal ini berpotensi merusak penglihatan. Yang kedua, pekerjaan mengangkut barang atau material yang menggunakan manusia secara langsung sehingga berpotensi mengakibatkan luka atau cedera. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam presentasi kami pada
kali ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.